atau bahkan Bigetron dengan Super Lock mengamankan poin pertama mereka hari ini. Menarik ya? Ini menarik juga Om. Ada export. Biasanya aku tahu dengan ekspor sebenarnya apa? Hylos. Oh, menjadi sensor bakar nanti. Yep. Tapi Hylos ini juga kemunculannya sangat-sangat meresahkan. Iya, karena dia bisa nempel kan, dan kita tahu lah. Glorious pathway-nya ini dia akan membuat semuanya slow. Entah itu yang berdepan atau mundur belakang pun akan mempunyai efek yang sama. Dan biasanya kalau kalian main rank ini bukan hanya Hylos yang bermasalah ya. Jadi partnernya kan bersahabat dengan Ixia. Meresahkan juga ya. Itu area yang besar katanya terbaca ya. Habis. Bye-bye Hylos. Berarti dibuka kesempatan untuk adanya Zas, Valentina. Valentina. Bahkan kalau bicara tentang adanya fighter yang mirip punya power kayak Assassin, ada Julian. Iya benar. Ya Julian memang cukup strong di double healing-nya. Tapi aku lebih suka The Bane sih kalau sempat. Kalian lihat The Bane untuk lawan hero-hero tabrak, itu mantap banget. Tapi mungkin kalau ngomongin dari Liquid ID, kali ini mereka lakukan first pick. Mungkin udah mulai harus menghindari dapatkan 2 pick 4 di awal sih. Agak cukup harus mulai bermain flexing. Harus mulai bermain tidak terlalu membuka gameplay mereka. Kalau udah counter di dalam in-game-nya, itu juga akan cukup sulit. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi akan cukup sulit awalnya. Oke, kita bisa sih diambil sekarang. Saya memang punya waktu itu bisa menangin Divine, terus juga buat zoning lawan. Tapi untuk lawan utamanya kan ada Valentina untuk bisa kompis sama Jodoh ini. Tapi kemarin itu aku memang lihat Moreno menggunakan dengan zat ini agak cukup power dan mengerikan. Cuma dibalik itu semua mereka Ruby. Ini dia yang agak cukup menarik untuk tim Bigetron. Yang terkadang kalau kita lihat Ruby udah pasti dengan Ki. Sekarang enggak. Bisa di look-nya. Bisa di look, udah bisa banget di look kondisinya. Oh iya, dan kita jangan lupa mention Laura kan tetap juga dengan Lukman. Makanya itu jadi satu nilai plus lah ya. Jadi harusnya dia udah tahu ini mau dikasih apa buat Lukman. Kayak misalnya Vincent yang berubah ke arah Ipam. Mungkin dia harusnya tadinya bisa buat teman tapi jadi nggak bisa ya. Jadi ya sama aja kayak ada orang yang pernah bareng sama dia gitu loh. Oke, tapi ada history ini untuk The Litchi. Dia beberapa deretan juga prestasi di dapetin ya. Di posisi keempat, dia dari Hero Esports, yang masih 9 untuk Hero Indonesia. Jadi maksudnya ini bicara juga tentang pengalaman dia bermain dari season 7. Agak cukup berat ya karir yang dia lewati ya. Cukup keras sampai dia berada di titik ini. Karena kalau ngeliat dari tim Academy ya, ini juga lumayan sih banyak perombakan-perombakan. Jadi kalau ngeliat dari season per season yang lumayan struggle, karena mereka juga suka banget regenerasi. Mungkin yang harus disadari oleh Richie adalah sekarang dia harus riset tentang kekalahan kemarin. Dia harus lebih fokus, ya kan? Dan dia mungkin udah ngelewatin banyak banget turnamen seperti kata Aul, tapi yang harus satu dia ingat, ini paling keras untuk di lokal. Setuju sih. No mercy. Jadi kemarin mungkin dia lihat dihajar habis-habisan sama Fnatic. Ya memang itu yang terjadi di MPL Indonesia nih. Dia paling atas di lokal region kita. Satu kesalahan kecil aja langsung habis sampai bisa dibalikin semuanya. Mungkin kalau di MPL banyak 21-21 ya kan. Di MPL Indonesia kalau bisa 2-0 pasti 2-0. Betul. Dan akhirnya kita melihat hanya Valentina yang muncul sekarang untuk bisa melawan ya berhadapan dengan Zas. Ini kombinasi itu jadi sama-sama punya. Saling menyembur. Iya. Saling Itu Johnny. Itu gua dengar Mirko ya. Ngomong Johnny versus Johnny. Who's the strongest Johnny? Itu gua ketawa sih di rumah. Tapi harusnya lebih kuat Valentina sih sebenarnya. Ya, karena dia punya itemnya capital, farmingnya juga cepat, dan bahkan kalau ngomongin segi kabur, dia punya 2 kali chance kabur. Shit dia buat lompat. Tapi Julian yang ditutup juga nih ya, memang belum terlihat untuk jump low dari King Gugun juga nih ya. Ini prime King Gugun nih mereka. Dulu tadinya juga seperti King Gugun. Iya, Tapi King Gugun udah gak melarang nih. wah bener juga ya. Iya. Sebaliknya kan masih belah tengah, di jungle kan Indonesia tipikal belah tengah nih loh. Gimana loh? Starter pack ya, starter pack. Mungkin ini coba baru ya kan, bisa yang fresh dan alpha. Ini juga menjadi satu sosok fighter jungler yang menarik ya. Menggeser pamor dari Martis, Redrin. Ya, bisa Drone masuk juga buat farmingnya ya. Tapi yang satu sih yang aku ngeliat di sini biasanya link dengan Hayabusa yang di band. Dan kebetulan ini masih ada nih buat berdua. Hayabusanya aja. Hayabusa ada sekarang. Kalau memang mau di secure mungkin bisa sekarang di band buat tim kita ini. Berhadapan dengan Hayabusa di bahaya. Wow, dan langsung tersummon ya. Karena kalau lihat dari Ruby-nya juga udah jatuh tendangan dari
Kita lawan Plus. Mereka akan mengambil hero keempat. Wah, Dan bagus ya. Lensler. Wah, ini benar-benar ditutup dari Moskovnya nih. Mungkin ya kita lihat dari sini ada history look. Yap, dan terlihat ini untuk scene internasionalnya udah ada ya dari M5, dari MLI juga, bahkan ada di second place waktu itu runner up. Iya. Catatan yang cukup menarik ya. Iya, betul. Memang agak cukup perbandingannya berat, tapi ya memang kalau bisa kita lihat, lu bersinar semenjak dia udah mulai masuki ke masa prime-nya ya. Dan jarang turun loh aku lihat dia. Lumayan stabil ya. Stabil. Kadang ada yang naik, tapi cepat turunnya. Satu season. One season wonder. One season wonder. Prime One. Oke, tapi untuk dua yang akan langsung diamankan juga dari tim kita Hilun, bisa tetap Baras. Ini Baras untuk Aran berarti. Harusnya sih ya. Dan mereka kalau menurut aku mereka udah punya Roger-Rogernya shifting sih ke jungle. Nah, belok ya. Iya, karena mereka butuh early game power juga, mereka butuh snowball. Sedangkan di late game Insurance kali ini Eman punya power untuk Cloud. Lihat di kiri memang ada Minotaur, itu adalah yang paling bagus. Cuma sekarang kalau nggak main Minotaur, nggak main Karat, Kari. Kari berapa Ixia dia akan dijamin ke arah belakang. Oke. Karena hari kan juga defend. Hari itu depend, makanya depends on gimana dia mau coba handle, apakah dia cuma takutkan Minotaur. Karena kalau Minotaur sekarang aku lihat, Minotaur bisa di-counter juga sih sama Valentina. Betul. Karena Valentina sama IMU jadi serangan kalau salah. Buat Minonya. Ternyata oke. Berarti yang di jungle ini Ruby. Rogernya Ruby tuh. Iya, Ruby Gold ya. Ya, Ruby Gold. Karena mereka itu dia, mereka harus shifting. Jungle-nya tuh harus sama-sama jungle yang punya early power. Kalau jungle-nya nggak punya early power, dia akan berat loh nantinya. Mostly Assassin itu punya early power tuh nggak semuanya. Lancelot oke, Nolan oke, tapi Lancelot lagi nggak punya power sekarang. Oke, tapi menarik untuk melihat Matilda sini yang baru muncul juga ya. Kita cukup jarang Matilda di sini untuk pokemon bakal agak-agak kurang nantinya. Iya, tapi memang padahal nggak kenapa-napa nih Matilda nih. Tapi udah mulai naik lagi. Iya, mungkin untuk faktor penjemputannya sih untuk faktor escape tambahan. Melihat bagaimana Matilda ya nanti kita bisa menjemputkan Isla ketika menang sudah dipergunakan. Oke, mampukah tim Liquid menghancurkan para pasukan super terbarunya atau bahkan Bigetron apa akan memendam Liquid ke dasar klasemen? Pembicaranya baru tepuk tangan aja. Let's go to the lane of down. Oke, debut dari tim Liquid ID yang memang juga kemarin masih belum menghasilkan hal yang baik ya. Sementara juga dengan pergantian pemain yang diharapkan pula untuk bisa membuka adanya angin segar setidaknya untuk di hari yang kedua, ini langsung bertemu dengan ya Bigetron dengan Super 2.0-nya. Iya, dan kita tahu bagaimana Ki juga dia bermain dengan nakal ya, langsung masuk ke dalam jungle dari tim itu tadi. Pop damage dulu, memancing untuk penggunaan dari retribusi yang kita masih bisa tahan ternyata. Yap, berarti kalau ngeliat Overflow dong. Kalau nggak bisa dia bisa overflow sama Moreno. Lihat dia responsif sekali. Dia benar-benar tahu gimana cara nge-counter Ki. Kan dari situ kondisinya Ki kalau salah jalan udah first blood di tangan dari tim Liquid. ini ditahan dulu ya, tidak ada first blood, tapi berarti dari Bigetron apa mereka bermain dan sudah hypercarry menuju ke arah Roger. Betul. Ya sebelah bahkan membentuk ini ya King Gun juga ya. Jadi ya sama-sama dengan Farmeter di mana yang satu EXP tapi yang satunya juga buat ke Goldmin. Dari emblem setnya nggak ada yang berubah banyak ya seperti yang kita kasih. Dan kalau kita lihat tapi lihat itu dapat dari King Gun juga yang memang cukup berasa. Kalau sampai ada lawan yang lagi diam nih. Man, bakal coba dipaksa di first blood ke sana tapi Ki stand by on position. Apakah ada Ki untuk meng-cover sampai laning yang ditahan dari Prince atau King Gun atau Nolan mendapatkan first blood-nya? Kali ini dia dapat lane udah coba dijemput tapi dengan ada Edwin berhasil menyelamatkan Eman. Almost is Ya, dia ada first blood sejauh ini masih cukup aman juga. Dan Richie masih coba untuk landing dulu nih pastinya. Kita tahu bagaimana Zazie ini juga kuat banget ya Om di landingnya. Ya, tapi itu temuan yang manis ya tadi buat tim lain ya, gimana memberikan free space untuk kita punya untuk bisa melakukan landing sedikit. Gold milik dari si Eman. Tapi lihat the power of the retribution kali ini akan coba diadu King Gun versus Super Ken. The power of the retribution tangan dari King Gun. Tapi namanya take over from Super Ken. Kalau dia terkena berselat di sana dengan King Gun. Mereka sedikit kerugian dengan kehilangan jungle. Di fight akan coba dipaksa. Ujikan harus serangan. Tidak ada jalan untuk pulang. Karena Flicker satu-satunya yang akan dikeluarkan ketika tim Bigetron Alpha
Ini timnya baru 4 versus 5, bukan 5 versus 5. Dan ternyata Matilda ini juga jadi PR banget sih. Ini nantinya kalau di dalam satu fight off, kita tahu bagaimana Richie dengan Demonic Force. Ini Demonic dari Sniper Respawn-nya, ini bakal bisa dijemput. Iya benar, dan itu cukup berbahaya. Dan ya menurutku memang Matilda bisa jadi adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan typically semua seperti ini ya, di satu titik misalnya ya. Mungkin ada Rafaela, bisa juga, tapi ya memancing melompatkan Gadi itu jauh lebih aman dan lebih jauh nanti buat Rinci atau bisa ketiga. Jadi susah buat targeting harusnya ya, karena kalau untuk French ini bakal berat banget buat ngejarnya. Tapi ya kalau ngeliat dari agresivitas dari kedua belah tim ini bener-bener sakit banget, mereka cukup bermain hati-hati nih untuk sekarang. Ini lebih ke dipaksa buat main sama dulu ya buat ini. Tiap kali kita melihat mereka lagi mau rotate menuju ke gold lane ini bukan yang gampang buat langsung di Ditambah lagi power dari seorang Nolan di early. Nah, kali ini udah tumbuh banget. Karena ya Pink Ruby itu dinai bukan hanya ke arah gold lane, tapi dinai ke arah gugur. Karena dia punya makanan di arah gold lane, itu nggak bisa tersampaikan. Gak ada tersampaikan, lihat nih. Masih bisa selamat. Dengan adanya kondisi saat ini para pasukan tim Liquid, mereka udah ada informasi kalau 3 pemain di depan sana emang harus ditarik mundur ke arah belakang supaya bisa membuat tim Decathlon melakukan invasi ke arah jungle atau mungkin ke arah HQ lane. Dan juga gameplay trapping ya untuk fracture dari King Gugun ini juga bisa ditanggulangi sama Matilda tadi. Benar, karena memang untuk titik hitboxnya sendiri kecil ya. Jadi kalau sampai dia jump aja, dia lompat dari gading, dia nonton dari gading, udah langsung lepas tadi buat fracture-nya. Oke, kondisinya kali ini para pasukan dari Decathlon akan menuju ke arah Turtle kembali dan Iman masih menahan karena kabur Iman lewat main yang mungkin kita lihat pasti menang Leman karena memang kondisinya Tabuki belum mulai tuh. Betul, masih bisa diantisipasi ya dengan region lain. Informasi menuju ke Google setelah dipegang oleh Ki dan melihatkan Ampuri dan Tornado. Serangan untuk seorang Google membuat pasukan dan Electric akan coba memasang siapa yang di depan. Sebenarnya bagi sepuluh tidak ada tinggal diam. Menukar dengan namanya Anu membuat pasukan dari Pikir mengamankan LP point kill. Sebagian is coming. Electric Pulse. Top point kill didapatkan Electric Super Can bersama dengan adanya Super Loop. Richie Flicker dijemput lagi, tapi Gugun. Lihat fracture yang gak ada rasanya sama sekali dengan ada Super Cam. Wow, bisa juga dia mau doji kill. Itu juga key-nya udah siap-siaga buat backup di belakang. Ya, jadi sangat sulit sekarang untuk Gugun menemukan target ya. Balik lagi dan lihat bagaimana Eman ini bisa sudah mulai masuk ke jungle-nya buat bisa nge-delay buff yang bakal diamankan oleh King Gugun. Ya, Eman ini mempersulit King Gugun banget sih. Gara-gara Eman dia gak punya makanan, dia gak punya ruang gerak banyak, sekalipun dia mau ke arah Eman. Dia nggak bisa bertiga doang, belum cukup, minimal berempat sama sah. Kenapa kondisinya? Dari King Gugun, ketika dia masuk ke dalam ke arah sosok seorang Eman, belum tentu dia bisa keluar. Tertarik lagi ya? Yes, itu dia. Dan juga kalau ngeliat dari Eman ya tetap dengan kepremanannya di gold lane dengan bahkan shifting ke arah fighter gold lane juga. Dan berkali-kali kalau ngeliat upaya dari King Gugun untuk bisa membuka ke arah fracture, ini cukup berat, apalagi kalau kita tahu Nolan. Modal awal tuh kalau di zoning hotspot kali ini, kondisi para pasukan dari tim bikin mereka bukan dengan Super Cat. Dihindar dengan Lega Pulse, sebenarnya pakai Super Cat versus everybody di Alpha. Terima kasih dipasang dengan Lega Pulse tenang. Bisa bertahan, ada terpikau. Dan Alpha Super Cat versus everybody. Still survive dan bahkan dapat satu point kill. Ya, ini bergerak ke arah tengah nih. Dan juga purple buff yang bakal coba to engage. Waduh. Oh, tarik. Oke, sering hampir berbahaya banget di depan sana. Yawi masih coba bertahan. The power of Gugun. Tersisa retribution, tapi dipertukar dengan adanya satu tato. Udah itu dong. Udah tersisa itu dong. Itu dong. Dominatornya lagi bagus hantam beliau. Saling menyebut. Iya. Tapi tadi nice play banget juga sih. Bagaimana tarikannya yang tadi nyaris memang bisa melakukan pick up ke Yawi. Tapi memang balik lagi Yawi masih jadi durability yang cukup tinggi. Di sisi lain kalau berhasil diamankan oleh Super Cat juga dan King Gugun tadi purple buff-nya masih bisa diamankan karena retribution-nya telah terpakai. Oke, Kapuki mencoba bertahan dengan Kapuri by Gaming. Dia masih bisa tidak terkungkap mundur ke arah belakang. Dan memang kalau tadi kita lihat gacha dari seorang Eman menuju ke arah Yawi, gak apa-apa gak tumbang, gak masalah. Tapi purple buff di retri yang namanya Perfect Turtle. Perfect Turtle gold lane-nya makin kuat, gold difference makin jauh, dan tim Liquid udah pasti King Gugun drop. Udah pasti, karena memang lead power-nya gak berjalan. Berarti PR dari tim Liquid ini bakal harus shutdown ke arah berpergian nih harusnya ya. Ada banyak juga sih, bukan cuma PM sebenarnya.
Bagaimana mereka juga harus bisa mencari cara untuk bisa numbangin tank yang bahkan buat di nya sendiri. Karena tadi ya, kalau kita bilang Eman narik dengan emomen yes, gak lomba. Arang lagi bakal dipaksa dengan Krokap dibuka lalu berhasil dengan tim Piketron. Tapi lihat mereka berhasil mendapatkan 2 dalam turret terlalu dalam berhasil dengan tim Piketron bisa menyelamatkan lo. Hatbunul keluar, mereka terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan Arang. Ini sebuah keuntungan dengan tim Liquid dan pure kesalahan dibuat oleh tim Piketron. Oke, coba untuk makan ke arah Aran ya, tapi ternyata balik lagi satu benturan dari Superloop terlalu dalam sehingga juga damage-nya tadi dipisahkan dengan adanya Nightmare Spawn. Iya, Komodo Dominator juga ya. Komodo Dominator lagi. Betul. Ini ya susahnya mungkin untuk Peter sekarang adalah mereka memang punya kapasitas untuk melakukan engagement. Tapi Indonesia mereka adalah mereka hanya bergantung untuk super end. Mereka langsung ngedeliver ya damage besar dengan usia mereka. Jadi mereka mungkin butuh 1-2 item dulu untuk super end lagi kadang-kadang. Lu mereka bisa langsung instan pick off entah itu pilihan atau bahkan karannya. Harus dihilangin gak sih pikiran Kararan? Pertama Aran masih punya flicker ya kan. Kedua dia kondisinya punya Yawi untuk counter setan di bagian Piketron. Ya, tapi masalahnya sekarang Aran yang paling kelihatan di depan terus-terusan. Di depan kan ini si Yawi ada di belakang dia khusus untuk bisa meng-cover si Kabuki. Jadi mungkin kalau dia tahu Aran di sana nggak di arah samping lagi, tandanya King Gugun akan coba jalankan laning lainnya. Karena King Gugun akan bisa sangat cepat untuk melakukan respon terhadap Lord ataupun ada tim fight yang dia miliki. Farming golden ya bisa dibilang. Wah, Tapi lihat di sana Aran coba merasakan satu. Point kill dengan hilang oleh negara Turki. Permasalahan dari tim Piketron. Mereka coba untuk membuat jalan dari depan. Moskov is coming. Tapi Ricky udah hilang di depan. Membuat Kabuki gak punya ruang untuk bergerak karena Moskov masih butuh badan di menit segini. Oke, Eman bakal memisahin 2 pemain lainnya agar King Gugun tidak bisa bahkan melihat ke arah setup ward yang sudah dilakukan juga oleh Piketron dan lagi-lagi Moreno. Ini jadi PR banget. Dia bisa melakukan engagement balik dengan Bender diri, tetapi tadi lagi-lagi Dominator season yang digunakan. Iya benar ini ya zoning loh buat Ricky juga yang bagiannya Ricky dipaksa untuk menggantikan Dominator nomornya dia tadi. Dan itu adalah fungsi yang menarik juga ya, apalagi melihat bagaimana gameplay dari film Alpha ini. Emannya bahkan tadi zoning lawan tadi. Oke, tim Liquid. Kita lihat dia benar-benar zoning out sama Eman. Betul. Eman gak bisa dimakan dengan instan karena mereka gak punya power burst dari mid lane-nya. Ya, kalau kita memang punya Zax, tapi setelah Zax jadi out of range di luar jangkauan, itu udah langsung diam, gak bisa ngapa-ngapain. Dan high ground mereka sekarang mereka cuma punya Moskov satu-satunya yang bisa menyelesaikan clear lane dengan cepat, tapi ya belum punya waktu yang tepat untuk bisa bertahan seorang Moskov dari Kabuki target utama. Membuat perasaan dari Piketron, mereka sampai bebas melakukan kill damage dari mid lane. Berdampak jalan akan dimakan, tidak terlalu sakit. Ana Wenda jadi keluar dari Eman, membuat Aran hampir tertumbang. Tapi mereka tumbang di saat Mort masih bertahan, itu gak bakal baik untuk Liquid. Oke. Dan Piketron mereka bakal coba untuk mengawal dulu 2 wave saja karena bawahnya ketahan nih. Bender udah mulai masuk. Waktu udah mulai masuk, Kabuki harus memilih jalan antara top ataupun di army. Sebenarnya pakai dari sana. Sebenarnya boleh telah dikuat ke motor dari Piketron. Untuk Piketron jauh hilang. Cepat, Piketron Alpha. Mereka dengan pelan mencoba untuk menutup kembali. Tim fight yang sudah mereka menangkan. Karena mereka gak terburu-buru. Mereka sudah tahu Yawi tidak ada. Dan kondisi saat ini fokus dan paksa terhadap turret. Kayaknya bukan jawaban. Ini bahaya soalnya ya. Tadi udah saling bahu-membahu. Betul. Tapi kayaknya tengah bakal coba jadi kawal lagi sih. Apalagi Eman udah punya apa yang tadi? Udah sekarang harus melakukan masalah hilang. Dengan sama Super Cat dan poin kill selanjutnya. Super Cat mendapatkan turret yang top lane. Dan bahkan para pasukan tim Piketron nggak boleh memaksakan kembali keadaan. Mereka bisa dibalikin keadaan. Ingat, tim Liquid sudah melakukan itu kemarin. Setelah memaksakan berbahaya dan Moreno, dia bisa keluar. Tapi sedikit lambat dan akhirnya menjadikan dari tim Liquid point kill yang cukup mahal. Targeting yang begitu baik akhirnya dari King Gugun terlihat untuk mengincar karena Moreno. Little Ignition yang akhirnya juga membantu agar terjadi ada ledakan di tubuh dari Moreno. Ya, tapi dia belum bisa berubah nggak sih? Karena dia bisa berubah terlambat. Iya, pada ujungnya tadi ya. Memang mungkin bisa dikopi juga, tapi kalau kita melihat bagaimana AC dari Piketron Alpha juga, mereka nih maju dan itu cukup terkalkulasi juga. I'm offended yang ada tadi Randy dan siapapun yang ditarik tadi follow up-nya selalu Randy juga dilakukan dan burst down instan nih. Mereka sudah bisa langsung tetap ke Aran yang berarti bahwa kalau Aran saja tumbang untuk 4 pemain lain dulu pasti bakal sama jarang Apa betul masalahnya juga dari tadi Superloop? Ini penalti zone-nya targetingnya bagus banget juga berkali-kali kena beberapa pemain dari tim ID. Sementara dari segi item saja cukup tertinggal ya untuk
Iya. Sekarang kita lihat semua mata harusnya tertuju ke arah final season dari Super League lagi. Apalagi Aul telah memberikan kalau dia selalu mendapatkan poin yang tepat. Sekarang Super League masuk, dia udah siapin winter. Dia udah siapin winter, dia siap mati dan dia siap nge-buy time. Itu Nah ini kayak gini nih. yang ini akan coba lakukan oleh Super League. Lihat, fokus ke arah King Gugun, zoning up-nya jauh, one-sided umur, tapi satu-satunya yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid adalah Kabuki dapetin turret dari bottom lane. Itu the best thing udah yang bisa dilakukan. Setidaknya ada pertukaran lah ya, karena mereka proses juga berat. Karena dari tim Liquid ID mereka memilih untuk mundur dulu dari kita tahu mereka nggak mau yang over komit juga untuk bisa melanjutkan fight karena emang pemain dari tim kita tadi sempat terlihat. Betul. Itu dia bestingnya tadi ya. Ya besting udah best, udah gak ada lagi yang bisa dilakuin sama Kabuki pertama kalau dia ajak kelamaan dorong ya dia bisa tumbang juga. Itu akan merugikan di arah base nanti. Setidaknya sekarang di Liquid tadi adalah mencari cara untuk bisa nge-distract ini untuk menonton alfanya agar ya antara ngebersihin lane jauhnya atau bahkan untuk pancing tim fight karena memang tim aja bisa jadi kepala lima tapi sewaktu-waktu pun kita tahu bagaimana kalau spare of distraction dari Kabuki kena mereka bisa juga untuk melawan alfanya. Udah bisa nggak sih sekarang King Gugun bermain flank dan juga camping lagi asal kalau bikin udah mulai masuk backline bisa dihajar sama dia. Satu-satunya itu karena Yaoi akan ngebadani dan gak bakal kuat lama. Moreno target optimal sih ya untuk sejauh ini tapi dari lane push akan dimaksimalkan juga. Oke, akhirnya membuat perpasukan dari tim Bigetron mereka akan menuju ke arah mid turret. Dibuka begitu saja, clear berbicara. Wolf tidak terlalu cepat ternyata membuat tim Bigetron akan coba kesini dan depan sana. Mata di tangan yang bertahan. Sebelum benar zona gagal, membuat kemungkinan untuk ke depan membuat tim Bigetron Alpha kali ini melakukan reset terhadap wave yang ada di arah mid lane. Mereka juga takut kalau mereka bisa tumbang di depan sana. Dan akhirnya mereka mengurungkan niat karena lu gagal dapetin penalti zone-nya tadi. Oke, ini upaya kedua karena masih ada satu wave juga di arah atas dan tim Liquid ID masih coba untuk bertahan. Masa Ranger tapi ternyata masih belum berhasil dapetin poinnya. Oh, memaksakan dari bottom lane tapi Wolf seorang diri mencoba bertahan dan berikan Ranger akan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Rugi benar di tangan dari Bigetron. Ini udah mulai bisa dipanis satu-satu nih harusnya ya. Karena dari tim tadi adalah mereka punya Union Fury. Jadi mereka kalau memang masih bisa menahan untuk Union Fury-nya ini jelas akan ada momen di mana dari Bigetron Alpha mereka harus hati-hati banget untuk bisa masuk. Karena kalau sampai ada 5 minute apa aja kan pasti bakal langsung habis semuanya. Tapi ada game baik. Oke, di MLI season lalu di season 13 Matilda menjadi hero dengan ban rate tertinggi dengan 144 kali ban. 66% dan ternyata terlihat Ara, what are you doing, Ara? Tidak punya poin dari masalah, cuma punya win bergerak dan hilang dengan instan. Ara, what are you doing, Ara? Wow. Panis mahal dan bahkan ini membuat game Liquid ID akan semakin timpang dari segi defensifnya. Gak punya badan, ini Kabuki bakal sulit banget untuk mendeliver damage. Pertama, ini tinggal pilih mereka mau endgame atau mereka mau bikin tim Liquid gak dapat wap udah. That's it, cuma sampai di sini doang. Kalau dia maksa team fight, ini tim Liquid masih bisa bertahan loh. Dia punya power clear, dia punya retribution. Dan dapat ke depan sana, Moreno bakal dipaksa fokus ke King Gugun. Dengan Antiso dapetin dua, depan sana ke belakang, yang hilangkah. Tapi nampaknya beberapa dari Bigetron mendapatkan Yaoi dengan instan. Itu dia Moreno masuk terlalu dalam. Membuat perpasukan dari Bigetron harus reset. Kalau mereka masakan team fight, karena harus kembali lagi ke lane. Fokus ke base, gak ada bisa melakukan deliver. Dan membuat tim Bigetron, mereka gak bisa melakukan endgame harusnya. Oh, tersisa 3 pemain. Bakal coba untuk mendefense lagi tapi bakal dipaksa. Oke, bakal dipaksa untuk segera masuk lane.